Pancasila. Sahabat Pancasila, konten ini saya sengaja mau mengajak atau memanggil kembali ruang ingat kita, ruang memori kita tentang polemik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu silam akibat kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan beberapa sekolah di Kota Kupang untuk melakukan sekolah atau kegiatan belajar mengajar pada jam 5 pagi. Ketika ide ini dicetuskan, wacana ini digulirkan dan kemudian diumumkan, semua lapisan masyarakat, bukan saja di Nusa Tenggara Timur, tetapi di Indonesia bahkan di dunia, dibuat ribut, dibuat heboh karena dianggap kebijakan ini sangat tidak familiar, sangat tidak populis. Bahkan oleh lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Anak, ketika melakukan kunjungan dan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar ini, mereka kemudian merekomendasikan bahwa kegiatan belajar mengajar pada jam 5 pagi cenderung melanggar hak asasi anak. Dan banyak pelaku-pelaku pendidikan Indonesia kemudian menentang kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan yang dikatakan dengan berbagai argumentasi bahwa kebijakan ini sangat tidak rasional. Sahabat Pancasila, awalnya semua masyarakat termasuk saya terjebak dalam pemikiran yang sama, bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur sementara melakukan kebijakan yang sangat tidak populis. Namun ketika kita elaborasi lebih jauh, ketika kita renungkan lebih jauh, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi, mampu memantik, mampu memancing keluar pernyataan, argumentasi, bahkan pendapat-pendapat dalam konteks akademik dan ilmiah tentang bagaimana seharusnya membangun sebuah sistem pendidikan, bagaimana menata kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Selama ini, ketika bicara tentang pendidikan Nusa Tenggara Timur, semua orang bersikap skeptis, bersikap tidak mau tahu dan tidak peduli. Kualitas kemampuan sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur yang setiap tahun selalu menduduki nomor paling buncit dianggap biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada langkah terobosan dalam rangka menjawab kegelisahan dan keterpurukan NTT dalam konteks kualitas sumber daya manusia dimaksud. Namun ketika Gubernur melontarkan ide masuk sekolah jam 5 pagi, dunia pendidikan dibuat heboh. Semua orang menyatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia. Namun mengapa ketika kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia NTT terpuruk, orang kemudian tidak berpikir, bahkan tidak pernah berteriak menyatakan bahwa NTT sementara dijajah dan dibiarkan hak asasi manusianya terkait hak mendapatkan pendidikan terpuruk, terkucilkan, bahkan terlantar atau diabaikan. Menarik ketika Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 April kemarin dalam apel kesadaran aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, beliau kemudian menyampaikan bahwa mencetuskan ide gila yang berbau kekacauan dimaksud bukan dalam rangka membuat kekacauan, kesemrawutan atau merusak ruang publik yang selama ini tertata secara rapi. Tapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur dalam rangka memancing opini, memancing argumentasi, dan memancing pernyataan-pernyataan akademik dan ilmiah, bahkan memancing perhatian bukan saja Indonesia tapi dunia untuk mengetahui, sekedar melirik, sekedar melihat, dan sekedar menengok di mana itu Nusa Tenggara Timur, apa yang terjadi dengan Nusa Tenggara Timur, dan bagaimana sesungguhnya kondisi kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Pernyataan Gubernur ini setidaknya membuka mata semua kita bahwa kualitas pendidikan NTT jika tidak dibuat heboh seperti ini,
maka akan berjalan biasa-biasa saja. Orang bahkan tidak pernah berpikir, tidak pernah melakukan kajian tentang kondisi sistem pendidikan, sarana prasarana, infrastruktur penunjang terkait pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Sahabat Pancasila, saya kemudian harus angkat topi lagi untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berani mengambil sikap, membuat polemik dalam rangka mengangkat nama NTT. Dalam konteks polemik, ini jelas membuat kekacauan. Namun dalam konteks substansi, Victor Bung Tilu Leskodat berhasil memancing semua pegiat pendidikan, berhasil memancing semua elit yang berkepentingan terhadap pendidikan untuk melihat Nusa Tenggara Timur, sampaikan argumentasi tentang Nusa Tenggara Timur, dan kemudian semua argumentasi tersebut bisa dielaborasi sebagai jalan keluar dalam rangka menjawab peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya, sahabat Pancasila, Victor Bung Tilu Leskodat dalam satu kata kunci yang layak saya bagikan kepada saudara saat ini adalah: orang kreatif adalah orang yang berani memantik dan membuat kekacauan untuk mendapat keteraturan yang abadi. Sebab jika orang hanya hidup dalam tatanan keteraturan abadi, tidak keluar dari zona nyaman, hidup dalam kondisi yang biasa dan rutin, maka hampir pasti kreativitas, inovasi tidak akan terjadi. Mari kita bangun pendidikan Nusa Tenggara Timur, kita lihat pendidikan Nusa Tenggara Timur, dan kita sama-sama berteriak, jika NTT tetap berada pada posisi buncit indeks pembangunan sumber daya manusia, maka sesungguhnya terjadi sebuah kesalahan, yakni adanya kesalahan mengurus, adanya pembiaran, adanya penelantaran terhadap hak mendapatkan pendidikan, hak meningkatkan kualitas hidup dari Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang tidak terpisahkan dalam bangunan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila.